Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran akuntansi keuangan. Untuk pertemuan yang ke-12 kali ini, kita akan membahas materi tentang persediaan. Untuk persediaan itu nanti akan dibagi menjadi 2 kali pertemuan. Hari ini adalah dasar-dasarnya saja. Untuk pertemuan yang ke-13 itu akan dilanjutkan secara lebih rinci materi tentang persediaan. Untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dipelajari dalam materi persediaan, yang pertama adalah melakukan pencatatan persediaan dan juga menerapkan pencatatan persediaan. Untuk yang materi kali ini, itu yang dibahas hanya sekedar inti-inti dari persediaan itu sendiri. Sedangkan untuk contoh perhitungan persediaan dan juga sub-subnya tentang FOB shipping dan juga FOB destination nanti akan dijelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan persediaan? Persediaan itu sendiri merupakan sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Biasanya persediaan inventory dengan kata lain adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi ketujuan tertentu. Biasanya setiap perusahaan akan melakukan kegiatan usaha umum yang memiliki persediaan. Keberadaannya tidak saja dianggap sebagai beban atau misalnya equipment atau expense karena merupakan pemborosan, tetapi sekaligus juga dapat dianggap sebagai kekayaan atau aset yang dapat segera dicairkan dalam bentuk uang tunai. Mengapa persediaan nomor akunnya itu masih termasuk dalam akun kekayaan atau aset? Biasanya nomor akun persediaan itu masih di jangka waktu 1.1 yang artinya adalah nominal persediaan ini masih dapat dicairkan segera dalam bentuk uang tunai. Sedangkan untuk fungsi persediaan itu menurut Render dan Heiser pada tahun 2005 terdapat 4 fungsi persediaan. Di antara yang pertama adalah mendecouple atau memisahkan beragam bagian proses produksi. Sebagai contoh, jika pasokan sebuah perusahaan berfluktuasi atau misalnya berubah, maka mungkin diperlukan persediaan tambahan untuk memisahkan proses produksi daripada para pemasok. Yang kedua adalah mendecouple atau juga memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Persediaan semacam ini umumnya terjadi pada pedagang eceran. Sedangkan untuk yang ketiga adalah mengambil keuntungan diskon kuantitas. Sebab pembelian dalam jumlah besar biasanya dapat mengurangi biaya produksi ataupun juga pengiriman barang. Sedangkan untuk yang terakhir, materi tentang fungsi persediaan itu adalah menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga. Persediaan mempunyai peranan besar dalam rangka mempermudah ataupun memperlancar operasi perusahaan. Sedangkan untuk tujuan persediaan itu sebenarnya terbagi menjadi 4. Cuma saya jelaskan atau saya ringkas atau saya lebih rincikan menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah menghilangkan resiko keterlambatan barang datang. Yang kedua adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan ataupun permintaan. Yang ketiga adalah menjaga keberlangsungan produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Dan yang terakhir atau kelima adalah memberikan pelayanan terbaik mungkin kepada konsumen dengan tersedianya barang-barang yang diperlukan. Biasanya tujuan persediaan itu intinya adalah memberikan pelayanan atau barang kepada konsumen yang diperlukan. Adanya tersedianya barang saja.
Untuk jenis-jenis persediaan itu juga terbagi menjadi 4 lagi. Terbagi menjadinya 4 itu sesuai atau menurut Render dan juga Heiser pada tahun 2015 berdasarkan proses manufakturnya. Yang pertama adalah bahan baku atau persediaan bahan baku adalah persediaan yang dapat dibeli tetapi tidak dapat diproses. Biasanya persediaan bahan baku itu adalah bahan mentah awal yang nantinya akan diproses menjadi barang jadi. Persediaan ini dapat digunakan untuk memisahkan para pemasok dari proses produksi. Yang kedua itu adalah barang setengah jadi atau persediaan barang setengah jadi. Yang dimasukkan barang setengah jadi adalah bahan baku atau konsumen yang sudah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai. Adanya persediaan barang setengah jadi disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Mengurangi siklus waktu berarti mengurangi juga persediaan. Yang ketiga ini adalah persediaan pemeliharaan, perbaikan, dan juga operasi. Yang dimasukkan di sini adalah digunakan untuk menjaga agar pemesinan atau proses produksi tetap produktif. MRO atau persediaan pemeliharaan, perbaikan, dan operasi tetap ada karena kebutuhan dan waktu pemeliharaan dan juga perbaikan beberapa peralatan tidak dapat diketahui. Sedangkan yang terakhir adalah barang jadi atau persediaan barang jadi adalah produk yang sudah selesai dan menunggu pengiriman. Barang jadi bisa saja disimpan karena permintaan pelanggan di masa depan tidak diketahui. Sebenarnya untuk jenis-jenis persediaan itu ada lagi yang menurut Ristono pada tahun 2009. Tetapi pada intinya jenis-jenis persediaan hanya terbagi menjadi 4, yaitu adalah bahan baku, bahan setengah jadi, bahan pemeliharaan, dan juga barang jadi. Untuk yang bahan baku itu bisa disebut dengan bahan mentah, barang setengah jadi itu adalah barang yang masih dalam proses, persediaan pemeliharaan itu adalah alat-alat perlengkapan atau peralatan yang digunakan untuk memproses bahan baku tersebut. Sedangkan untuk yang barang jadi itu adalah barang hasil produksi yang siap untuk dijual. Sedangkan untuk syarat-syarat kepemilikan barang dari suatu persediaan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah FOB destination. Apa yang dimaksud FOB? FOB adalah fee on board atau adalah ongkos kirim. Yang kedua adalah FOB shipping point. Nah, saya jelaskan sedikit, nanti yang untuk lebih rincinya tentang FOB destination dan juga FOB shipping point itu akan dilanjutkan di pertemuan yang ke-13. Yang pertama adalah FOB destination. Yang dimasukkan dengan FOB destination adalah mensyaratkan bahwa biaya angkut barang dari gudang penjual ke gudang pembeli menjadi tanggung jawab si penjual, sehingga kepemilikan menjadi hak pembeli saat sudah di tempat pembeli. Sedangkan yang untuk FOB shipping point itu adalah mensyaratkan bahwa biaya angkut atau ongkos kirim barang dari gudang penjual ke pembeli menjadi tanggung jawab pembeli, sehingga kepemilikan barang telah menjadi hak pembeli dari tempat penjual. Intinya, kalau destination itu penjualnya yang mengurus biaya angkutnya, sedangkan untuk yang shipping point yang mengurus biaya angkutnya adalah pihak pembeli. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat ke depannya. Tetap semangat untuk PSG sama belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.